Halo semua, perkenalkan nama saya Ralf Junior Patikawa, NPM saya 12155201230089. Saya dari kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengidentifikasi integral. Ya, kita masuk di materi pertama tentang definisi dan notasi dasar. Integral adalah konsep matematika yang berperan sebagai kebalikan dari diferensiasi. Integral digunakan untuk menemukan fungsi asli dari kemiringan garis singgung, serta menghitung luas di bawah kurva dan volume benda putar. Notasi integral menggunakan simbol yang di samping ini itu diikuti fungsi yang diintegralkan dan variabel integrasi. Ya, untuk suatu fungsi fx itu integralnya ditulis sebagai berikut ini, di mana simbol di samping ini adalah tanda integral, fx adalah fungsi yang akan diintegralkan, dx itu menunjukkan variabel integrasi dalam hal ini x. Ya, selanjutnya itu integral tak tentu. Definisinya yaitu integral tak tentu adalah kumpulan semua antiturunan dari suatu fungsi. Hasilnya itu berupa fungsi plus konstanta integrasi C, karena turunan konstanta itu adalah 0. Ya, rumus dasarnya itu yang pertama, integral k dx sama dengan kx tambah c, dengan k adalah konstanta. Yang kedua itu integral x pangkat n dx sama dengan dalam kurung x pangkat n tambah 1 bagi dalam kurung n tambah 1 tambah c dengan n tidak sama dengan negatif 1. Ya, yang ketiga itu integral dalam kurung 1 per x dx sama dengan in x tambah c. Yang keempat integral e pangkat n dx sama dengan x pangkat x tambah c. Ya, selanjutnya itu integral tentu. Integral tentu memiliki batas atas dan bawah dan menghasilkan nilai numerik yang mempresentasikan luas area di bawah kurva antara dua titik. Notasi integral tentu itu ditulis sebagai integral dari a ke b dari f dari x dx yang sama dengan f dari b dikurangin f dari a, di mana f dari x adalah antiturunan dari f dari x dan a dan b adalah batas bawah dan batas atas. Ya, selanjutnya itu integral substitusi, merupakan metode integrasi yang digunakan ketika integral melibatkan komposisi fungsi. Metode ini bekerja dengan mengganti bagian dari integran dengan variabel baru atau biasanya u. Untuk menyederhanakan integral ke bentuk yang lebih mudah, maka kita itu harus memiliki yang pertama itu pilih variabel baru, di mana tentukan bagian fungsi yang akan diganti dengan variabel u. Yang kedua itu hitung diferensial, di mana turunkan u terhadap variabel asli untuk mendapatkan du. Yang ketiga itu ganti dan integralkan, di mana substitusikan u dan du ke integral, lalu integralkan fungsi dalam bentuk u. Yang keempat itu kembalikan variabel asli, di mana ganti kembali u dengan fungsi aslinya setelah integrasi selesai. Ya, selanjutnya itu integral parsial. Integral parsial merupakan teknik integrasi yang digunakan untuk mengintegrasikan hasil kali dua fungsi. Ya, rumusnya ditulis seperti di bawah ini. Ya, langkah-langkahnya itu yang pertama pemilihan u dan dv, atau pilih u dan dv berdasarkan autonomi untuk memudahkan diferensiasi dan integrasi. Yang kedua itu hitung du dan v, itu turunkan u menjadi du dan integralkan dv menjadi v. Yang ketiga itu gunakan rumus parsial untuk substitusikan ke rumus integral u dv sama dengan u dikali v, dikurangi integral v du dan selesaikan integral baru. Dan yang terakhir itu adalah integral fungsi trigonometri. Integral fungsi trigonometri melibatkan pengintegrasian fungsi-fungsi trigonometri dasar seperti sin x, cos s, dan
tan X, dan lain-lain. Ya, integral trigonometri dasar itu yang pertama integral sin X dx sama dengan min cos X tambah C. Yang kedua itu integral cos X dx sama dengan sin X tambah C. Yang ketiga itu integral sec kuadrat X dx sama dengan tan X tambah C. Yang keempat itu integral kosekan kuadrat X dx sama dengan min kontangen X tambah C. Ya, ini adalah referensi yang saya ambil. Sekian dan terima kasih.